Nah, gitu. Pertanyaannya hampir sama ini. Ya. Arsitektur Islam itu agama atau ilmu pengetahuan? Dalam arsitektur tradisional Bali itu bagian dari agama Hindu. Gitu ya. Bagian dari agama Hindu. Ya. Kalau kita menggunakan kosakata Islam gitu ya, arsitektur tradisional Bali itu merupakan bagian dari ibadah mahdohnya agama Hindu. Ya, ibadah yang sudah spesifik ditentukan aturan-aturannya. Sehingga di dalam arsitektur tradisional Bali itu semua sudah ditentukan secara spesifik, rigid, ya, tidak boleh dilanggar. Sebagaimana ibadah mahdoh, yaitu aturannya sudah jelas, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka tidak sah sebagai ibadah. Gitu. Baik dari sisi dimensi, dari sisi bentuk, dari sisi orientasi, dari sisi bahan, ya, dan sebagainya itu sudah ditentukan. Ya. Jadi bagi saudara-saudara kita dari umat Hindu yang mempelajari arsitektur tradisional Bali dan menggunakan itu dalam perancangan, ya mereka memahaminya arsitektur tradisional Bali itu agama Hindu. Nah, gitu ya. Bisa tidak nanti yang Muslim merancang arsitektur tradisional Bali? Nah, itu masalah lain yang akan kita bahas. Gitu. Dalam beberapa kali kesempatan, ya, pertanyaan ini ditanyakan gitu ya dalam forum. Arsitektur Islam itu agama atau ilmu pengetahuan? Nah, bayangkan ya, kawan-kawan bayangkan, Mas. Nah, suatu saat mungkin nanti naik bis Trans gitu ya, Trans Solo, kemudian di sebelahnya ada mahasiswa dari universitas negeri atau universitas yang identitas agamanya bukan Islam. Gitu. Apakah universitas Kristen, Katolik, atau yang lain sebagainya. Kemudian kalian kenalan. Gitu. Nah, dan dia tahu kalian dari UMS, dan dia tahu UMS itu arsitektur Islam. Gitu. Terus dia tanya, arsitektur Islam itu agama atau ilmu pengetahuan? Toh? Nah, terus jawabanmu apa? Ya. Itu skenario paling buruk gitu ya, akan mendapatkan pertanyaan itu gitu ya. Pertanyaan ini pernah juga disampaikan ketika saya diminta di UNS menyampaikan arsitektur Islam, dan ternyata yang hadir bukan saja yang Muslim, tapi juga yang non-Muslim, karena di sana universitas negeri, gitu ya, tidak hanya yang Muslim. Salah seorang penanya, agamanya Katolik, tanya, ya, arsitektur Islam ini agama atau bukan? Nah, gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan yang penting sekali sebelum kita bicarakan hal-hal yang lain di dalam arsitektur Islam. Nah, ada satu foto yang menarik kawan-kawan, ya ini foto Masjidil Haram ya sebelum penutupan pandemi gitu ya. Ini masih diperbolehkan ibadah tapi sudah mulai dibatasi, dan di sekitar Ka'bah sudah mulai ditutup ya, tujuannya untuk membatasi kapasitas gitu ya, agar tidak membludak penuh ruang tawafnya, dan sekalian untuk melakukan pembersihan dalam di area Ka'bah. Nah, kemudian banyak yang berargumentasi gitu ya dari umat Islam. Ya. Ini bukti bahwasanya Islam itu mengakui ilmu pengetahuan modern. Gitu ya. Ketika ilmu pengetahuan modern menentukan protokol kesehatan ya, di bidang kesehatan, gitu ya, ilmu pengetahuan modern di bidang kesehatan menentukan protokol kesehatan yang harus dipatuhi, umat Islam menerapkannya, ya, mengakui dan menerapkan protokol itu. Ya, salah satunya dengan menerapkannya di Masjidil Haram, ya, masjid yang menjadi pusat peribadatan umat Islam dalam skala global. Gitu ya. Tetapi argumentasi ini, kalau kita pikir-pikir kembali, kok yo naif gitu ya. Kok seakan-akan kita ini menunggu gitu ya. Wislah kalian teliti, nanti Islam legitimasi ya. Islam nanti menyetujui kok gitu ya. Gitu. Nah, ini naif gitu. Seakan-akan kita umat beragama ini hanya menunggu saja. Dan seakan-akan ilmuwan itu ketika meneliti dia tidak
menyangkut pautkan dengan keyakinan agamanya, atau dia tidak sebagai seorang beragama ketika dia menjadi ilmuwan. Ya, mereka meneliti, kemudian kita yang beragama ini menyetujui atau menolak hasil penelitian itu dengan pendekatan keagamaan. Ya. Islam yang selalu dipromosikan di dunia barat, ya, menolak ilmu pengetahuan modern. Ya. Contohnya evolusi gitu ya, ditolak gitu ya. Selalu menempatkan Islam sebagai agama itu dalam posisi yang rendah. Karena apa? Karena tidak pernah mau menerima capaian ilmu pengetahuan modern dalam berbagai bidang ilmu, ya, ilmu MIPA maupun sosial humaniora. Nah, kesempatan pandemi ini digunakan oleh sebagian umat Islam ya untuk mempromosikan ya Islam bisa loh menerima iptek gitu, iptek yang modern. Kalian meneliti, menentukan protokol kesehatan, kami terima kok, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Tapi kok kita pikir-pikir kembali kok ya naif, kok sebegitunya kita umat beragama itu begitu ya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Kita akan mulai dari sini kawan-kawan. Kenaifan itu sebenarnya berawal dari sebuah pemikiran dari Profesor Ian Barbour ya, dari Amerika Serikat. Ya, beliau seorang saintis sekaligus seorang tokoh agama Nasrani, ya, Kristen di Amerika Serikat. Sejak tahun 60-an, ya, beliau giat sekali mengkaji hubungan antara agama dan sains, gitu. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi modern, khususnya ya agama Kristen yang beliau anut. Gitu. Dan itu menjadi wacana baru kemudian di dunia barat. Ya, salah satu tokohnya Profesor Ian Barbour ini. Sampailah kemudian karya dan pemikiran beliau ke Indonesia dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, buku yang terkenal itu When Religion Meets Science. Ya, di saat agama bertemu dengan sains. Itu buku tahun berapa ya? Tahun 80-90-an, diterbitkan awal tahun 2000-an di Indonesia. Kemudian itu menghidupkan wacana atau diskusi di Indonesia, ada tidak ya sebenarnya hubungan antara agama dan sains, ilmu pengetahuan teknologi modern. Ya, salah satu yang menyambut diskusi itu ya umat Islam. Gitu, ya. Yang dipelopori ketika itu oleh Salman ITB dengan penerbit pustakanya. Salah satu yang mempelopori gitu ya. Di dalam buku itu yang menjadi rujukan internasional ketika bicara hubungan agama dan sains, termasuk di sana arsitektur adalah bagian dari sains ya, kita tempatkan dulu begitu. Ya, agama itu ya Islam, arsitektur itu ya sains. Ya, kita tempatkan dulu begitu kawan-kawan ya. Nah, di dalam buku itu Ian Barbour memperkenalkan 4 tipe atau 4 model ya hubungan antara agama dan sains modern. Jadi kita bisa gunakan ini ada 4 tipe hubungan antara Islam sebagai agama dengan arsitektur sebagai sains modern. Nah, gitu. Nanti kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan dari pendapat ini. Kenapa kita gunakan Ian Barbour? Karena ini yang dipegang dalam dunia akademik internasional, gitu ya. Ketika bicara hubungan agama dan sains, gitu ya. Tidak lepas dari 4 tipe itu, gitu ya. Yang pertama adalah tipe konflik atau hubungan konflik. Ya, agama dan sains modern ini konflik, gitu ya, tidak bisa dipertemukan, ya, tidak bisa didamaikan. Ya, ajaran agama selalu menentang sains modern. Ya, jadi Islam itu menentang arsitektur sebagai ilmu pengetahuan modern. Begitu juga, ya, capaian-capaian dari ilmu pengetahuan modern itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Ini hubungan yang pertama. Ya. Jadi dalam hubungan ini kita diminta memilih mau jadi ilmuwan atau menjadi orang beriman.
Kalau mau jadi ilmuwan, nggak bisa menjadi orang beriman. Nah, ya banyak argumentasinya ya. Sains itu objektif, bebas nilai, ya nggak bisa kamu jadi ilmuwan bawa-bawa agama, nggak bisa. Gitu. Atau dalam konteks arsitektur ya, mau jadi ilmuwan arsitektur atau menjadi orang beragama, mau jadi arsitek atau menjadi orang beragama, nah, gitu. Ya. Itu pilihan. Memilih salah satu berarti meninggalkan yang lain. Ya. Relasi ini masih dominan di Barat, gitu ya. Jadi ilmuwan ya jangan bawa-bawa agama kamu. Nggak bisa kamu jadi orang beriman sekaligus jadi ilmuwan, nggak bisa. Gitu. Sehingga banyak ilmuwan arsitektur maupun arsitek-arsitek kelas dunia yang dia meninggalkan agamanya. Dia menganut pahamnya ateistik. Gitu ya. Karena ada relasi ini. Begitu. Kemudian yang kedua adalah relasi independen. Ya, agama dan iptek modern, ya, Islam dan arsitektur itu sama-sama dibutuhkan. Sebagai manusia kita membutuhkan keduanya. Ya, kita butuh agama, kita butuh arsitektur, kita butuh sains modern. Gitu ya. Tetapi dalam relasi independen ini, agama dan arsitektur, Islam dan arsitektur itu terpisah. Agama dan sains modern itu terpisah. Ya. Punya wilayahnya masing-masing. Nah. Nggak bisa bertemu. Nggak bisa bertemu. Ya. Punya wilayahnya masing-masing. Punya bidang garapannya masing-masing. Ya. Konsekuensinya, ya kita umat Islam bisa beriman sebagai umat Islam, ya, ketika tidak menjadi arsitek atau ilmuwan arsitektur. Di masjid kita bisa sholat, ya. Kita bisa tilawah, kita bisa ngaji, ya. Kita bisa takbir, nah, gitu ya. Tapi begitu keluar dari masjid, ya identitas kita sebagai umat Islam itu harus ditanggalkan, ya, berganti dengan identitas sebagai mahasiswa arsitekturkah, arsitek ilmuwan arsitekturkah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi agama dia punya wilayahnya sendiri, iptek punya wilayahnya sendiri. Kedua-duanya dibutuhkan, ya, tetapi tidak bisa bertemu. Gitu, ya. Nah, pendapat inilah atau tipe inilah yang digunakan Yuval Noah Harari. Kalau kawan-kawan kenal dengan Harari, ya, salah satu pemikir Barat yang terkenal sekarang itu. Bukunya salah satunya Homo Deus, ya, terkenal sekali buku itu. Yuval Noah Harari kan menulis artikel pada masa awal pandemi. Ya. Harapan satu-satunya umat manusia agar menyelesaikan pandemi adalah sains. Gitu, kata dia sains. Gitu, ya. Tetapi manusia juga butuh agama. Nah, gitu. Hanya saja agama ini tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan pandemi. Melawan virus itu agama nggak bisa. Ya, virus itu wilayahnya sains. Nah, terpisah dia dari agama. Agama dibutuhkan, salah satunya adalah sebagai jaring psikologis, penghibur. Gitu, ya. Kita kena, ada seseorang yang kena virus, terinfeksi corona, dia gunakan agama untuk menghibur dirinya. Oh, sudah takdirnya dari Tuhan. Nah, gitu. Ya, kemudian ada yang meninggal karena COVID, gitu ya. Bagi keluarga yang ditinggalkan itu, agama bisa menjadi penghibur. Oh, ini sudah takdirnya Tuhan begini. Jadi begitu, ya. Relasi independen itu agama punya tugasnya sendiri, iptek punya tugasnya sendiri. Begitu juga dengan arsitektur. Gitu. Arsitektur punya tugasnya sendiri, merancang bangun lingkungan binaan. Islam sebagai agama punya tugasnya sendiri. Ya, berpisah jalan ini, punya dua tujuan, berpisah. Umat Islam dia bisa menggunakan dua wilayah ini, tetapi tidak bisa digunakan satu waktu bersamaan. Ya, ketika menggunakan salah satu identitas, yang lain harus ditinggalkan dulu. Begitu. Ini disebut dengan pemikiran dikotomi. Ya, kita memiliki dua wilayah, agama dan sains, tapi keduanya punya wilayah dan tujuannya masing-masing, dikotomi. Gitu ya. Penyebutan ilmu agama dengan ilmu dunia itu juga berawal dari sini. Ya. Kemudian
Yang tipe ketiga ada namanya hubungan dialog. Hubungan dialog. Nah, di dalam hubungan dialog ini antara agama dan sains, antara Islam dan arsitektur, ya batas-batasnya memudar gitu ya. Batas-batasnya ini mulai terbuka. Ada dialog antara agama dan sains, antara Islam dan arsitektur. Nah, mulai ada dialog. Gitu. Kalau yang independen tidak ada dialog, konflik tidak ada dialog. Nah, dalam relasi yang ketiga ini ada dialog. Ya. Tetapi agama tetap punya wilayahnya sendiri, sains punya wilayahnya sendiri, Islam punya wilayahnya sendiri, ya kemudian arsitektur punya wilayahnya sendiri. Kedua wilayah ini saling berdialog. Nah, begitu. Kenapa harus dialog? Kata Profesor Ian Barbour, ya, sains dan agama ini saling membutuhkan sebagai mitra dialog agar masing-masing dapat berkembang. Nah, gitu. Nah, keduanya ini saling membutuhkan sebagai mitra dialog agar dapat berkembang. Agama butuh sains, ya, agama butuh capaian-capaian sains agar agama ini tetap bisa konteks dengan realitas zaman. Apakah nanti dengan capaian atau hasil-hasil sains terbaru, agama dia harus merubah teologinya, ya, merubah penafsirannya terhadap kitab suci, gitu ya. Bahkan bisa saja merubah caranya beribadah. Nah, ini saya punya pengalaman ya. Ada kenalan saya gitu kuliah di Belanda, dia beragama Hindu, ya, kuliah di Belanda. Di Belanda itu kata dia sampai di ruang kosnya, di apartemennya, di asramanya dia itu ada detektor asap. Jadi tidak boleh menghidupkan asap di sana, gitu ya. Dapurnya terpisah sendiri, gitu. Di kamar tidur itu ada detektor asap, tidak boleh menghidupkan asap di sana, ya. Menghidupkan api tidak boleh. Sementara dia sebagai umat Hindu harus sembahyang 3 kali sehari, ya. Matahari terbit, matahari pas di atas kepala, dan matahari terbenam. Kalau kita umat Islam beda, atau ya waktu duhur itu masuk ketika matahari condong ke barat, gitu. Tidak pas di atas kepala, tapi sudah mulai condong. Nah, selama dia di Belanda, ya, dia tidak bisa menghidupkan dupa untuk sembahyang. Ya. Padahal dupa itu salah satu perangkat yang harus dipenuhi dalam peribadatannya dia. Harus ada dupa. Gitu, ya. Padahal dia sudah bawa dupa dari Bali. Gitu, ya. Di sana nggak bisa menghidupkan dupa. Begitu dupa dihidupkan, smoke detektornya hidup. Nah, kemudian nanti langsung disemprot kamarnya. Gitu, ya. Ya. Tidak memungkinkan itu. Ya. Kemudian dia dengan sesama komunitas Hindu di sana itu belajar. Ternyata ya, ajaran-ajaran Hindu untuk bisa eksis di Belanda dengan sistem ruangan seperti itu ya harus ada beberapa bagian yang harus disesuaikan. Ya. Begitu ya. Ya. Jadi kemajuan teknologi smoke detector itu mengharuskan dia merubah cara beribadahnya. Nggak lagi pakai asap gitu ya, nggak lagi pakai dupa gitu. Nah, itu salah satu hasil dari dialog. Begitu juga sains butuh dialog dengan agama. Gitu ya. Arsitektur butuh dialog dengan agama. Contoh saja mengenai masalah hukum. Nah, gitu ya. Ya, arsitektur pinjam hukum dari Islam. Gimana ini statusnya? Hak kepemilikan tanah, seumpamanya. Atau bagaimana hukumnya kalau kita buat atap ya melebihi dari area tapak kita. Nah, itu pinjam dari agama gitu. Saling meminjam. Dialog itu saling meminjam. Tetapi Islam dan arsitektur tetap terpisah. Islam punya wilayah sendiri, tujuan sendiri, arsitektur punya wilayah sendiri dan tujuan sendiri. Agar semuanya keduanya ini berkembang mencapai tujuannya, saling pinjam meminjam. Ini dialog gitu ya. Ya.
yang dialog ini lagi ngetren di dunia barat gitu ya, teolog, ahli agama diskusi dengan ahli fisika gitu ya, biologi segala macam gitu ya. Nah, di dalam bukunya Ian Barbour itu memperkenalkan hubungan keempat ya, disebut dengan relasi integrasi, hubungan integrasi. Ini yang dipilih Ian Barbour dan banyak teolog Kristen di Amerika Serikat. Jadi integrasi ini ingin mencampurkan gitu ya, mencampurkan antara agama dan sains modern, antara arsitektur dan Islam itu ingin dicampurkan menjadi campuran baru. Nah, gitu ya. Jadi satu wilayah itu ada agama dan sains modern, ada Islam dan arsitektur. Ya. Yang dua wilayah berbeda itu sekarang dibuka batasnya dicampurkan, gitu ya. Tetapi campuran ini dalam penjelasan Ian Barbour, dia tidak lagi menjadi agama masalahnya. Dia tidak lagi menjadi agama, tapi menjadi sistem keyakinan yang sifatnya saintifik. Tanda kutipnya agama yang sains, gitulah. Jadi contoh, ketika dalam ilmu biologi ditemukan teori evolusi mengenai asal mula kehidupan di muka bumi, dan bagaimana mekanisme kehidupan itu menjadi beragam, ya, dari capaian biologi itu kemudian dibuatkan akidah baru. Nah, gitu. Ya. Jadi buat agama baru yang basisnya sains. Dengan cara itulah, kata Ian Barbour, dua wilayah ini bisa disatukan, agama dan sains, dan agama selalu sesuai dengan kemajuan sains. Nah, gitu. Itu yang dianut oleh Ian Barbour. Jadi buat akidah baru gitu ya, dengan capaian-capaian ilmu modern. Gitu. Itu 4 model dari Ian Barbour mengenai hubungan antara agama dan sains, Islam dan arsitektur. Tetapi masalahnya kawan-kawan, kita tidak bisa menggunakan hubungan ini untuk bicara arsitektur Islam. Ya, kita tidak bisa menggunakan hubungan ini. Mengapa begitu? Ya, pertama, karena di dalam hubungan yang ditampilkan oleh Ian Barbour, antara agama dan sains itu terpisah. Ketika keduanya terpisah, agama dan sains itu terpisah, maka istilah arsitektur Islam menjadi tidak bermakna. Karena antara Islam dan arsitektur terpisah ruang, apakah dengan konflik, independen, dialog, gitu ya. Kalau integrasi, dia Islam itu tidak akan menjadi agama lagi, tapi menjadi tanda kutip agama saintifik, gitu ya. Tidak lagi menjadi agama ilahiyah, gitu, agama samawi. Gitu. Justru akan menghilangkan Islam yang integrasi tadi. Ya. Istilah arsitektur Islam itu mengandaikan ya, antara Islam dan arsitektur memiliki hubungan yang erat sekali. Gitu ya. Memiliki hubungan yang erat. Dia berada dalam satu ruang, tapi tidak bercampur sebagaimana integrasinya Ian Barbour. Ya. Kalau kita gunakan konflik, independen maupun dialog tadi, ya, Islam dan arsitektur itu terpisah. Nah, kalau terpisah, ya berarti penamaan arsitektur Islam itu menjadi tidak relevan. Nah, gitu. Menjadi tidak relevan. Arsitektur ya arsitektur, Islam ya Islam. Kedua, ya, kenapa kita tidak bisa menggunakan tipologinya Ian Barbour? Kedua, karena Ian Barbour ini berangkat dari konsep agama sebagai religion. Sementara Islam itu sebagai din. Gitu. Ya. Jadi ini kajian bahasa penting sekali kawan-kawan. Ya, untuk kita bicara definisi gitu ya. Religion itu berangkat dari istilah bahasa Latin religiae. Ya. Religiae ini berarti ikatan. Gitu.
ikatan manusia dengan kekuatan yang adikodrati, gitu ya. Jadi itu religion. Ya. Jadi ikatan manusia dengan kekuatan yang adikodrati. Apa itu kekuatan yang adikodrati? Tidak harus Tuhan, bisa saja dewa-dewi, bisa saja kekuatan alam seperti animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Manusia mengakui kekuatan itu dan manusia mengikat dirinya dengan kekuatan itu. Tidak harus Tuhan, religion itu ya, religion. Ya. Di dalam pembahasan antropologi agama, ya, agama sebagai religion ya, itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada credo. Credo itu akidah, ada keyakinannya, gitu ya. Kemudian kedua ada ritus. Ritus itu ibadah ritual, ibadah mahdoh bahasa Islam. Ya. Kemudian ketiga ada nilai-nilai hidup, ada etikanya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, konsep religion ini digunakan ya, untuk memahami agama Nasrani pada masa abad pertengahan. Karena ada kepentingan politik dari pihak penguasa politik, pihak kerajaan. Ya. Dengan konsep religion ini, Nasrani sebagai religion yang dia punya akidah, credo, punya ritus, punya nilai-nilai hidup, ya, dia memiliki wilayahnya sendiri. Ya, di luar itu adalah wilayah sekuler. Wilayah sekuler itu wilayah profan, wilayah keduniaan, yang itu menjadi wilayahnya raja. Nah, dari sini nanti ada teori namanya dualisme spasial. Ada ruang sakral, ada ruang profan. Ruang sakral itu ruang ibadah, gereja. Ruang profan itu ruang keduniaan. Ya. Otoritasnya bisa pada raja atau pada pasar ekonomi. Gitu. Nah, agama sebagai religion inilah yang dianut oleh Ian Barbour ketika menjelaskan relasi konflik, independen maupun dialog. Itu alasan kedua kenapa kita tidak bisa menggunakan tipologi ini. Ya. Ya. Karena agama sebagai religion itu lingkupnya menjadi terbatas. Ada hal-hal di luar agama yang tidak bisa diatur agama, dunia sekular itu. Ya. Sehingga nanti masyarakat barat mudah menerima sekularisme. Kenapa? Karena sejak abad pertengahan mereka sudah terbiasa dengan agama yang punya wilayahnya sendiri dalam kehidupan pribadi. Dalam kehidupan komunal, ya, dia menganut aturan-aturan yang berbeda dari agama. Aturan-aturan sifatnya sekuler. Ketika paham sekularisme itu muncul abad ke-17-18, mereka mudah menerima itu. Gitu ya. Karena berabad-abad sudah terbiasa hidup di mana agama itu punya ruang lingkupnya sendiri dan ada area-area lain yang tidak bisa disentuh oleh agama. Ruang yang sekular itu. Gitu, ya. Sementara kita umat Islam selalu meyakini Islam ini sifatnya syumul. Nah, ya. Islam ini mengatur segalanya, melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai urusan yang paling sepele seperti gosok gigi, cebok, itu diatur oleh Islam. Nah, lalu Islam ini menjadi problematis kalau dengan konsepnya Ian Barbour. Ya. Loh, kenapa Islam harus ngatur-ngatur urusan sekuler? Itu salah satu propaganda Islamofobia di Barat, ya, propaganda negatif terhadap Islam, ya karena Islam ini sebagai agama dia bukan religion. Islam ini dia merembes sampai ruang politik, ruang ekonomi, ruang budaya, yang itu tidak diinginkan oleh mereka. Mereka mau menerima Islam kalau Islam itu hanya sebatas di ruang ibadahnya saja. Di luar itu jangan ngomong Islam. Itu yang buat mereka tidak nyaman dengan Islam. Ya. Nah, dalam konteks arsitektur Islam, ya,
Islam di sana itu bukan sebagai religion. Ya. Kalau Islam sebagai religion, berarti tidak pas penamaan arsitektur Islam itu. Karena apa? Arsitektur itu menjadi sekular. Nah, Islam menjadi agama yang sifatnya religion tadi. Antara yang sekular dengan agama yang religion, ya nggak bisa bertemu dong. Punya wilayahnya masing-masing. Arsitektur itu kehidupan dunia. Gitu ya. Agama itu kehidupan akhirat. Itu sudah beda jalan. Gitu ya. Jangan agama yang kehidupan akhirat ini mencampuri urusan arsitektur yang dunia. Jadinya begitu. Kalau dengan konsep religion ini. Sehingga kita butuh argumentasi lain untuk menjawab pertanyaan Islam ini, arsitektur Islam ini agama atau ilmu pengetahuan. Kalau dengan pemikiran yang barbur kita bingung sendiri gitu ya. Waduh, apa ya? Arsitektur Islam ini agama atau ilmu pengetahuan? Kalau dia ilmu pengetahuan kok ada istilah Islamnya di sana yang merujuk agama. Kalau dia agama kok ada arsitekturnya yang sekuler. Kita menjadi bingung sendiri. Sehingga pertanyaan itu nanti menjadi jebakan bagi kita. Kalau kita berangkatnya dengan cara berpikir religion ini, menggunakan pemikirannya Profesor Ian Barbour. Di mana-mana digunakan tipologi tadi itu ya. Sehingga kita harus berhati-hati kawan-kawan. Lalu kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari agama Islam sebagai din. Dinul Islam. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah itu menggunakan istilah din ya untuk keyakinan yang bersumberkan dari Allah. Millah Ibrahim itu disebut din di dalam Al-Qur'an. Ketika menyebut agamanya Nabi Isa, Nabi Musa itu disebut dengan din. Dinul fitrah dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kosakata din itu khas. Kita harus merujuknya kepada wahyu. Din hanya digunakan untuk sistem keyakinan yang berasal dari Tuhan, dari Allah. Yang disampaikan oleh manusia-manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi ataukah sebagai rasul. Yang nabi dan rasul itu diberi wahyu, diberi kitab suci untuk disampaikan kepada kaumnya atau disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu din gitu ya. Jadi ketika kita bicara arsitektur Islam, Islam di sana itu bukan sebagai religion, tapi sebagai din. Gitu ya. Sehingga baru kita akan bisa bicara Islam yang kafah, Islam yang syumul dan lain sebagainya. Gitu. Lalu apa maksudnya Islam sebagai din? Nah, kata Sidi Ghazalba ini muridnya Buya Hamka ya. Beliau terkenalnya di Malaysia, padahal orang Indonesia ya. Beliau dosen di UKM. Karyanya dalam bahasa Indonesia itu mungkin mencapai 50-an buku, banyak sekali bukunya Sidi Ghazalba. Ya. Pemikir Muslim yang sangat produktif, seproduktif gurunya. Buya Hamka juga mungkin karyanya ratusan. Gitu ya. Yang besar nama beliau tahun 70-an, 80-an. Nah, Sidi Ghazalba ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan din. Ya. Din itu terdiri dari 3 unsur, kata Sidi Ghazalba. Hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya. Ya, tiga unsur hubungan itu. Nah, dari 3 unsur hubungan tadi, kemudian Sidi Ghazalba menjelaskan ya, din itu terdiri pertama dari akidah. Dari akidah. Dari akidah ini nanti direalisasikan, akidah Islam itu direalisasikan ke dalam 2 jenis ibadah. Ada ibadah mahdoh yang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah, ya. Ini secara spesifik untuk hubungan antara manusia dengan Allah, gitu ya. Ibadah mahdoh ini.
ibadah yang sudah ditentukan, gitu ya. Sholat 5 waktu, ya. Kemudian puasa, itu semua ibadah mahdoh, kurban dan haji, gitu ya. Itu nggak boleh diotak-atik itu, ya. Ini ada sekarang lagi digeger Demak Bintoro di sosial media ya. Ada profesor dari Indonesia tapi sekarang jadi profesor di Amerika Serikat ya. Ya. Dia itu meragukan Al-Qur'an gitu ya. Dia mengatakan Al-Qur'an bukan penafsiran Al-Qur'an yang bermasalah gitu ya. Tetapi Al-Qur'an itu sendiri sudah bermasalah, tapi dia tetap mengaku seorang muslim, tetap mengaku sholat. Ini kan geblek ini, gublik sekali dia. Ya. Kemudian dia mengatakan begini, salah satu cara agar Al-Qur'an tidak bermasalah harus dirubah ayat-ayatnya. Kemudian dia merubah surah Al-Kafirun. Gitu. Dia rubah surah Al-Kafirun itu. Menurut versi keyakinannya dia sendiri. Kemudian dia sholat membaca surah Al-Kafirun yang dia sudah rubah. Nah, gitu. Bentar ya, ada gangguan internet. Gitu. Ini kawan-kawan yang main di Facebook atau Instagram pasti ngerti ini ya. Ini siapa nih orang itu. Itu tidak boleh, sholatnya tidak sah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia ketika membaca bacaan di dalam sholat, dia menggunakan bacaan versinya dia sendiri. Padahal sholat itu ibadah mahdoh. Nggak boleh diotak-atik. Baca surah Al-Kafirun, pakai versinya dia sendiri nggak boleh. Itu gampang ngadepin orang begitu. Ya, kalau memang benar-benar kreatif gitu ya, mbok sekalian sholat itu dirubah. Bukan diawali takbiratul ihram, tapi diawali dengan salam. Berani apa orang? Enggak berani. Jadi itu orang yang mau murtad, tapi masih ragu-ragu dia itu. Ya. Hati-hati, banyak yang begitu ya. Nah ibadah mahdoh itu nggak boleh diotak-atik sekenanya gitu ya. Nggak boleh ada eksperimentasi ya, inovasi kreativitas dalam ibadah mahdoh yang berkaitan dengan syarat dan rukun ibadah itu nggak boleh. Wah, biar lebih mantep sholatnya tak tambahin 6 waktu sehari ya ora oleh. Nggak boleh. Nambah-nambah waktu sholat wajib itu tidak boleh. Nah, selain ibadah mahdoh yang merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah secara spesifik, ya, akidah Islam ini juga dituntut direalisasikan dengan ibadah ghairu mahdoh. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat, ya, konsekuensi dari syahadat itu kita harus melaksanakan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Yang menjadikan seluruh aspek kehidupan kita sebagai umat Islam itu adalah ibadah. Nah, sekarang hanya masalah jenisnya, ibadahnya mahdoh atau ghairu mahdoh, gitu saja. Sebagai konsekuensi dari akidah yang kita anut. Karena asyhadu alla ilaha illallah itu merujuknya pada pengakuan Allah sebagai pencipta yang hak diibadahi dengan sifat-sifat yang mulia melalui ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita mengakui Muhammad itu sebagai rasul, berarti sebagai teladan, sebagai contoh, bukan saja dalam hal ibadah mahdoh tapi juga dalam hal kehidupan dunia. Disitulah ibadah ghairu mahdoh itu ranahnya, sebagai konsekuensi dari syahadat kita mengakui Muhammad sebagai rasul. Sehingga apapun yang dilakukan umat Islam itu ada nilai ibadahnya. Kalau kita pakai kaidah fikih, ibadah mahdoh itu jangan dikerjakan sebelum ada perintah. Gitu. Jadi nggak boleh ada kreasi. Kreasi di sana dihukumi bid'ah yang dolal, gitu ya, yang sesat. Gitu. Sementara di ibadah ghairu mahdoh, kaidah fikihnya lakukan sebelum ada larangan. Gitu.
Ini untuk menunjukkan ibadah ghairu mahdhoh itu lingkupnya luas sekali, seluas kehidupan manusia. Gosok gigi bisa bernilai ibadah. Kalau begitu caranya. Tidur bisa bernilai ibadah. Termasuk arsitektur juga bisa bernilai ibadah. Nah, lalu di mana posisi arsitektur Islam? Arsitektur Islam merupakan bagian dari ibadah ghairu mahdhoh. Ya. Dia bukan ibadah mahdhoh sebagaimana arsitektur Hindu yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, arsitektur Islam itu bagian dari ibadah ghairu mahdhoh. Ketika kita melakukan ibadah ghairu mahdhoh, maka muncullah kebudayaan Islam. Nah, gitu ya. Maka muncullah kebudayaan Islam. Jadi kebudayaan Islam itu proses penciptaannya berasal dari ibadah ghairu mahdhoh. Apa syaratnya ibadah ghairu mahdhoh? Ya, pertama niat ikhlas, kedua sesuai dengan tuntunan, ketiga tidak melanggar syariat. Nah, itu. Tidak ada larangannya. Jadi kita mencontoh Rasul Muhammad dalam hal-hal yang sifatnya keduniaan. Yang itu juga merupakan bagian dari Islam. Kenapa? Karena itu ibadah ghairu mahdhoh. Ketika kita berarsitektur, kita niatkan karena Allah, kita ikuti tuntunan Rasul, kita lihat ada tidak larangannya, nah itu menjadi ibadah ghairu mahdhoh. Dan dari praktek itu nanti muncullah kebudayaan Islam. Apa yang dimaksud kebudayaan Islam? Cara hidup yang sesuai dengan Islam. Cara hidup yang bersumberkan dari Islam. Apakah ekonomi, politik, sosiologi, ya, ilmu budaya, seni, termasuk arsitektur di sana. Kita bersyahadat, ya, berakidah Islam, akidah itu menuntut untuk direalisasikan. Ada dua jalur, ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Nah, dalam ibadah ghairu mahdhoh itu ketika direalisasikan muncullah kebudayaan Islam. Cara-cara hidup yang bersumberkan dari Islam. Bedanya di dalam ibadah ghairu mahdhoh ini tersedia ruang kreativitas yang luas sekali. Sehingga istihad ini beradanya pada ibadah ghairu mahdhoh ini. Mekanisme istihad itu dari sana. Tidak boleh beristihad di wilayah ibadah mahdhoh. Karena apa? Sudah ada kejelasan di sana. Sudah ada kejelasan di ibadah mahdhoh. Istihad hanya diperbolehkan untuk persoalan-persoalan yang belum memiliki kejelasan. Sehingga istihad ini wilayahnya ibadah mahdhoh. Bagaimana caranya berarsitektur sesuai dengan tuntutan Rasul? Istihad. Kenapa? Karena Rasul tidak secara spesifik berbicara, begini loh caranya berarsitektur dalam Islam, enggak. Tetapi laku beliau sehari-hari, perintah beliau, nasihat-nasihat beliau banyak bermuatan arsitektur. Dari situ kita beristihad menjelaskannya dalam konteks arsitektur. Sehingga berlaku hukum syarat-syarat istihad. Apa syarat-syarat istihad di bidang arsitektur? Islam, ya, pertama dia memahami Islam sebagai din, kedua dia memahami arsitektur sebagai ilmu pengetahuan. Itu syarat. Jadi kawan-kawan yang mempelajari arsitektur Islam itu harus menguasai dua wilayah. Islam sebagai din dengan khasanahnya, berarti harus belajar akidah, belajar fikih. Belajar fikih itu banyak jenisnya, ya. Ada usul fikih, ya, maqasidul syariah, ya, produk-produk hukum, dan belajar tafsir, ya, belajar tasawuf dan lain sebagainya. Karena itu semuanya akan mendasari arsitektur sebagai bagian dari ibadah ghairu mahdhoh. Kita menguasai arsitektur tanpa menguasai khasanah Islam, ya nggak bisa arsitektur Islam. Kita menguasai Islam sebagai din tanpa memahami bidang ilmu arsitektur, ya nggak bisa. Karena syarat istihadnya harus menguasai dua bidang itu. Karena arsitektur Islam diciptakan melalui prosesnya istihad.
yang bersumberkan dari sumber-sumber Islam. Gitu, ya. Sehingga dari sini kita bisa menemukan jawaban, arsitektur Islam itu agama atau ilmu pengetahuan. Arsitektur Islam itu bagian dari ilmu pengetahuan Islam yang kedudukannya sebagai ibadah ghairu mahdoh di dalam Islam. Nah, gitu. Jadi pertanyaan tadi itu menjebak. Ya. Arsitektur Islam ini agama atau ilmu pengetahuan? Ya, arsitektur Islam ini bagian dari ilmu pengetahuan Islam. Lebih luas lagi bagian dari kebudayaan Islam. Yang kedudukannya sebagai ibadah ghairu mahdoh. Sebagai realisasi dari akidah Islam. Sehingga posisinya arsitektur Islam itu seperti ini. Ya. Dia merupakan bagian dari kebudayaan Islam yang diciptakan dengan proses ibadah ghairu mahdoh. Jadi arsitektur Islam itu dia berada di dalam Islam. Bukan dua hal yang berbeda. Bukan ini arsitektur, ini Islam, bukan. Atau keduanya digabung menjadi sesuatu yang baru, tidak. Ya. Islam ini sebagai ruang yang besar, di dalamnya ada arsitektur. Yang kedudukannya sebagai ibadah ghairu mahdoh. Begitu juga untuk psikologi Islam, ekonomi Islam, politik Islam, dan lain sebagainya. Gitu ya. Gitu ya. Lalu apa konsekuensi dari itu? Nah, konsekuensinya ini kawan-kawan. Karena arsitektur Islam itu adalah bagian dari ibadah ghairu mahdoh yang dalam pelaksanaannya melibatkan mekanisme ijtihad dari seorang ahli ilmu, dari seorang yang memiliki keahlian di bidang arsitektur Islam, ya, maka diniscayakan ya, munculnya banyak ragam pendapat. Kalau ibadah mahdoh itu nggak boleh banyak pendapat sana, nggak boleh ada pendapat yang sifatnya usul, ya, pendapat furu ada, gitu ya. Nah, semoga kawan-kawan paham istilah-istilah ini ya. Begitu juga dalam akidah. Akidah itu tidak boleh ada perbedaan pendapat yang sifatnya usul. Tapi boleh beda pendapat yang sifatnya furu. Nah, contoh kemarin baru Isra Mi'raj ya. Ketika Rasul Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, beliau melihat Allah secara langsung atau tidak, itu ulama beda pendapat. Tapi harus disepakati Rasul mengalami Isra Mi'raj. Ya. Dan Rasul berada di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Itu disepakati dulu. Nggak boleh itu beda pendapat. Beda pendapat dia keluar dari Islam. Tidak mengaku Isra Mi'raj berarti. Ya. Beda pendapatnya masalah furu. Begitu juga dalam ibadah mahdoh, beda pendapatnya masalah furu. Jadi ijtihad itu porsinya kecil sekali, hampir tidak ada. Ya. Contoh dalam sholat, ya, setelah ruku kita berdiri lagi, gitu, sebelum sujud itu, ya. Nah itu harus bersedekap atau tidak. Setelah ruku kita berdiri lagi, itu sedekap atau tidak. Nah itu beda pendapat. Ya. Tetapi disepakati setelah rukuk berdiri, bukan langsung duduk, gitu ya. Nah, beda dengan ibadah ghairu mahdoh, ya, karena kaidah fikihnya lakukan semuanya sampai ada larangan, ya, itu membuka pintu ijtihad yang luas sekali. Pintu ijtihad yang terbuka luas ini memunculkan banyak pendapat. Sehingga di bidang arsitektur Islam, kita akan menemukan banyak pendapat mengenai arsitektur Islam. Banyak mazhab. Nah, gitu. Banyak mazhabnya. Sebagaimana di dalam fikih itu ada 4 mazhab, Ahlus Sunnah, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, seperti itulah arsitektur Islam. Karena ada mekanisme ijtihad tadi. Yang ini saya mencoba merangkum berbagai pendapat dalam arsitektur Islam, ya teman-teman. Dari istihad yang dilakukan maka memunculkan beragam mazhab arsitektur Islam ini. Ya, akan kita bicarakan di dalam sesi-sesi selanjutnya nanti. Ya. Ada yang menekankan pada artefak, ada yang menekankan pada perilaku, metode, nilai,
ya, aspek-aspek metafisik, dan ada yang menekankan pada transformasi. Ini juga nanti banyak tokoh-tokohnya gitu ya. Lalu bagaimana posisi kita dengan banyaknya perbedaan pendapat? Di sini berlaku hukum dari ijtihad. Ya. Dan ini juga sifatnya furu gitu ya, maksudnya. Ini juga sifatnya perbedaan pendapat. Ada ulama ya yang menyatakan semua pendapat itu sah dan benar karena gitu ya, semuanya ijtihad. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah. Jadi semuanya ini, mazhab arsitektur Islam ini semuanya benar. Ini silakan pilih mau yang mana. Semuanya benar. Mau Hambali silakan, mau Syafi'i silakan, mau Hanafi, Maliki silakan. Itu pendapat pertama, gitu ya. Jadi semuanya benar, sah. Gitu. Tinggal pilih mau yang mana. Pendapat kedua menyatakan, di antara banyak pendapat itu pasti ada satu yang paling benar. Ya semuanya sama-sama ijtihad, tapi pasti ada satu pendapat terbaik. Ini yang digunakan oleh MTT, Majelis Tarjih dan Tasdidnya Muhammadiyah. Ketika memutuskan suatu hukum, dilihat dulu pendapat semua mazhab ini. Dicari mana yang paling kuat. Ya, gitu. Kalau ternyata semua mazhab hukum itu belum membahas, buat pengambilan hukum baru, gitu ya. Gitu. Silakan mau yang mana nanti kawan-kawan, mau menganut semuanya sama-sama benar, atau nanti mengkaji mana yang paling terbaik di antara semua ini. Kira-kira begitu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, untuk mengulas pertanyaan atau masalah filosofis dalam arsitektur Islam. Arsitektur Islam ini agama atau ilmu pengetahuan? Jawabannya, arsitektur Islam ini bagian dari ilmu pengetahuan Islam yang kedudukannya sebagai ibadah ghairu mahdoh yang merupakan realisasi dari akidah Islam. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan kawan-kawan. Saya buka diskusi, bisa dengan kolom chat maupun dengan open mic. Silakan. Ya, bagi penanya ada reward nilainya 0,25. Silakan. Sambil menunggu kawan-kawan, silakan Bu Nurjayanti, monggo Bu untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira penjelasan dari Pak Andika sudah cukup jelas. Cuma di sini adik-adik ini latar belakangnya kan macam-macam. Jadi saya harap adik mengetahui apa itu yang dinamakan ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, gitu ya. Karena yang memang dari kecil mengetahui tentang Islam, dinul Islam seperti apa, mungkin sekolahnya di Muhammadiyah dan sebagainya, ada juga yang sekolahnya di sekolah negeri atau belum pernah mendapatkan hal seperti itu, maka adik-adik harus memahami dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Andika tadi. Jadi untuk memahami arsitektur Islam, adik-adik harus mengenal Islam itu sendiri. Apa itu Islam, apa itu iman, itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Karena seperti kemarin saya juga
memberikan masukan pada saat stupa 4 itu juga tentang arsitektur Islam. Intinya seperti ini, tapi ini dijabarkan lebih luas, dijabarkan lebih dalam lagi oleh Pak Andika. Ya, adik-adik pertama harus punya Al-Quran dan terjemahnya, punya hadis-hadis, entah itu dalam wujud elektronik ya, tapi harus punya dan dibaca. Al-Quran elektronik yang bisa dibaca. Jadi terjemahnya seperti apa. Kemudian bisa membaca buku saya, buku konsep arsitektur Islam, itu juga mendasari perkuliahan PKAI ini. Bisa ambil di Mupres dengan voucher. Ya, adik-adik kan punya voucher setiap semester dapat voucher 100.000, itu bisa digunakan untuk beli buku tersebut. Mungkin bukunya harganya mungkin 70.000 atau bagaimana, belinya di itu Mupres, Muhammadiyah University Press, dengan email atau apa, adik-adik yang biasa pakai voucher itu ya, bisa dikirim. Nah, itu dibaca sebagai salah satu bahan untuk mempelajari mata kuliah PKAI ini. Punya Al-Quran, punya hadis, entah itu elektronik, kemudian difahami rukun iman, rukun Islam, karena orang Islam itu selalu beribadah. Jadi di samping beriman juga menjalankan amaliyah dan amaliyah. Amaliyahnya apa ya? Rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu amaliyahnya. Nah, cara-caranya seperti apa? Kemudian harus Islam yang kafah. Islam kafah itu yang bagaimana? Itu ada penjelasannya dalam buku tersebut, buku konsep arsitektur Islam. Ya, ibadah mahdoh itu yang seperti apa, ibadah ghairu mahdoh yang seperti apa, ya, peradabannya seperti apa. Jadi memang penjelasannya banyak. Jadi Pak Andika tadi sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang arsitektur Islam itu. Arsitektur Islam itu diciptakan dengan proses ya. Arsitektur Islam merupakan bagian dari ilmu pengetahuan Islam yang kedudukannya sebagai ibadah ghairu mahdoh yang merupakan realisasi dari akidah Islam. Seperti itu. Jadi mungkin adik-adik bisa bertanya hal-hal yang mungkin istilah-istilah yang belum jelas dan sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Nurjayanti. Ya, bagi kawan-kawan ya, karena sudah menempuh mata kuliah ibadah dan muamalah 1 dan 2 ya, semoga diharapkan sudah memahami kosakata penting dalam Islam gitu ya. Kalau masih ada kebingungan silahkan lagi dibuka bukunya itu ya, atau bisa kita diskusikan lagi gitu kawan-kawan. Ini ada 2 pertanyaan, yang pertama kolom chat, yang kedua di raise hand. Yang kolom chat untuk masalah pembagian kelompok ya, saya sudah tanyakan ke Bu Rahma. Bu Rahma itu mengatakan sebagai kaprodi setiap kelas nanti maksimal hanya sekitar 50 mahasiswa, tidak sampai 60 mahasiswa. Tapi beliau baru bisa mengatur itu setelah revisi KRS. Itu pesan dari beliau. Sehingga untuk pembentukan kelompok baru bisa fix pekan depan. Dengan tetap aturan yang sama kawan-kawan ya, 5 sampai 6 kelompok, maksimal 6 kelompok, silakan. Nah, tapi nama-namanya menunggu pekan depan fixnya ya, karena pekan ini kan terakhir revisi KRS, pekan depan sudah fix,
Prodi akan merapikan setiap kelas gitu ya sebarannya. Silakan sudah bisa dimulai sekarang pembagian kelompok 5 sampai 6 maksimal 6 begitu. Tapi baru bisa fix nama-namanya pekan depan, tidak apa-apa. Nanti pekan depan hasilnya yang sudah disepakati bisa diberikan kepada kami, saya dan Bu Nurjayanti ya, untuk pembagian kelompoknya. Setelah pembagian kelompok sudah ada, paling tidak walaupun belum fix orang-orangnya gitu ya, mulai dicari objek arsitektur Islam pada zaman kontemporer. Ya. Silakan mulai dicari. Insya Allah pekan depan nanti kami akan keluarkan tornya ketika nama itu sudah fix ya. Gitu. Yang kedua ada Mas Aji dari kelas C. Silakan Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya dari kelas A, cuman di tulisannya itu C. Oh gitu. Saya izin bertanya Dirimu Pak. terdaftarnya di A atau di C? Di A Pak. Di A, ya silakan Mas Aji. Sebelumnya izin bertanya. Sebagai orang Muslim, apakah kita diwajibkan dalam mendesain arsitektur itu harus sesuai dengan arsitektur Islam Pak? Yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini berarti kita ada batasan dalam mendesainnya, Pak. Kan sebagai seorang arsitek kita harus kreatif dan imajinatif gitu. Apakah harus sesuai dengan arsitektur Islam? Terima kasih. Terima kasih Mas Aji. Ini pertanyaan susah sekali ya. Ada 2 pertanyaan. Kita sebagai umat Islam wajib tidak dengan arsitektur Islam. Nah, gitu ya. Begini, kawan-kawan. Kalau kita merujuk kepada Imam Ghazali ya, dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin bab pertama, kalau dalam terjemah bahasa Indonesia diterbitkan Republika itu ada 10 jilid ya, kitab Ihya Ulumuddin. Di bab pertamanya Imam Ghazali itu mengatakan, ilmu di dalam Islam terbagi menjadi 2. Ada namanya ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Kedua ilmu ini bersumberkan dari Islam gitu ya. Hanya penggolongannya beda. Ada ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh umat Islam, individu. Semua orang harus bisa ilmu ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdhah. Nah, gitu. Ketika dia sudah akil balik, wajib sholat. Berarti dia harus tahu ilmunya sholat. Apa syarat sholat, yang membatalkan sholat, urutan-urutan sholat, kapan waktu sholat sudah masuk, kapan waktu sholat sudah berakhir. Dia harus tahu. Tanpa waktu itu, tanpa ilmu itu, akidahnya bermasalah, bisa saja akidahnya sudah keluar dari Islam, yang menyebabkan dia bukan lagi orang Islam, ya, atau ibadahnya menjadi tidak sah. Sholat dengan sengaja menghadapnya ke Istana Merdeka, ya nggak sah sholatnya. Sholat itu menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Saya Pancasilais, saya sholatnya menghadap istana di Jakarta. Yo nggak sah sholatmu. Kecuali kalau dia melakukan kesalahan karena tidak ada ilmu. Nah, dia ada dispensasi. Gitu ya. Atau ada keterbatasan ilmu. Contoh di tengah hutan nggak bawa kompas, mana kiblatnya ini. Nah, gitu. Tapi harus sholat dia. Nah, gitu. Itu ilmu jenis pertama, ilmu fardu ain. Ya, lingkupnya individual. Tanpa itu dia tidak bisa ibadah mahdhah, dia tidak bisa masuk Islam dengan akidah Islam. Nah, gitu. Ya. Itu ilmu yang jenis pertama. Tidak bisa diwakilkan. Oh, aku mau sholat nih, tapi kamu yang belajar ya nggak bisa. Jadi wajib bagi dia belajar ilmu tentang sholat karena dia harus sholat. Syarat sholat wudhu, ya dia harus belajar ilmu tentang wudhu. Ya, air yang digunakan untuk wudhu, air yang tidak boleh, ya, syarat-syarat wudhu, rukun wudhu yang membatalkan wudhu, dia harus tahu semua. Bagaimana hukumnya habis wudhu makan bakso? Nah, itu loh. Batal nggak wudhunya dia?
nggak bisa diwakilkan ilmu itu ya. Kawan-kawan pingin naik haji, tapi belum daftar haji, ya tidak wajib belajar ilmu haji, nggak wajib ya karena belum daftar kok. Begitu kawan-kawan daftar haji, sudah dapat urutan, berangkat tahun depan seumpamanya, wajib belajar haji, mau nggak mau. Karena haji ibadah mahdoh, nggak bisa diwakilkan, oh besok ngikut-ngikut wailah pas haji gitu, ngikut pemandunya, nggak bisa. Pemandu hanya membantu, ilmunya harus dikuasai sendiri. Tapi kalau belum mau haji, belum daftar, ya nggak wajib belajar. Jangan membebani diri dengan ilmu yang belum dibutuhkan. Gitu ya. Belum nikah sudah belajar fikih talak, ngapain? Gitu. Nikah aja belum, belajar fikih nikah dulu. Itu ilmu fardu ain, sifatnya individual. Tanpa itu kita pribadi bermasalah. Gitu ya. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, kata Imam Ghazali. Ya. Sekali lagi kawan-kawan, dua ilmu ini sama-sama sumbernya dari Islam, hanya beda lingkupnya. Ilmu fardu kifayah sifatnya atau lingkupnya sosial, kemasyarakatan. Agar umat Islam dalam lingkup sosial, dia mampu melangsungkan kehidupannya dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita Islam, nilai-nilai dan tujuan Islam, ilmu fardu kifayah. Ini sifatnya perwakilan, tidak usah semua orang menguasai. Ya. Jangan semua orang belajar arsitek, gitu ya. Satu orang menggugurkan masyarakatnya, menggugurkan kewajiban masyarakatnya. Ada yang jadi arsitek, ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidang elektro, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi ahli hukum. Nah, mereka menggugurkan kewajiban masyarakatnya. Ini ilmu fardu kifayah, ya. Lingkupnya kemasyarakatan. Satu atau beberapa orang menguasai ilmu itu, maka gugur kewajiban masyarakatnya. Kata Imam Ghazali begini kawan-kawan, kalau tidak ada dari masyarakat itu menggugurkan kewajiban, maka semuanya berdosa masyarakat. Semua individunya berdosa. Masyarakat di kota A butuh arsitek. Tidak ada yang mau kuliah arsitektur. Dan masyarakatnya tidak mensupport kuliah arsitektur. Semuanya berdosa, kata Imam Ghazali. Padahal dibutuhkan arsitektur di sana. Tapi nggak ada yang mau, masyarakatnya tidak mensupport. Semua berdosa. Ketika kalian kuliah arsitektur nih, ya, menggugurkan kewajiban masyarakat, ya, tapi ilmu arsitekturnya salah, dalam artian tidak bersumberkan dari Islam, maka kalian berdosa dengan dosa sejumlah masyarakat kalian. Kenapa? Karena ketika ilmu diterapkan, potensi kerusakannya besar, yang bisa menimpa semua masyarakat kalian. Nah, itu kalau kita bicaranya dalam konteks pahala dan dosa. Karena kata Imam Ghazali, pahala itu pasti berujung pada kebaikan dunia dan akhirat, dosa pasti akan berujung keburukan dunia dan akhirat. Begitu ilmunya salah, diterapkan, masyarakatnya semua kena getahnya. Ada nggak Pak ilmu yang begitu banyak? Contoh nih, di masyarakatnya banyak tunawisma. Tapi di dalam ilmu arsitektur yang dia pelajari sama sekali tidak bicara tunawisma. Sehingga ketika dia berpraktek arsitektur, dia tidak mengurusi tunawisma itu. Dia tidak mengurusi yang ekonomi lemah, ekonomi bawah. Yang terjadi apa? Kerusakan. Yang kaya-kaya arsitekturnya bagus-bagus, mewah-mewah, megah-megah. Ya, satu orang, satu keluarga punya banyak rumah, tapi masih banyak yang tidak punya rumah di sana. Dia berdosa atas orang-orang yang dia tinggalkan. Kenapa? Ilmunya dia salah. Sehingga di dalam Islam, kawan-kawan, syarat untuk mencari ilmu pertama itu kebutuhan umat. Ilmu fardu kifayah, ya, kebutuhan umat. Masyarakatku butuh arsitek enggak? Oh, ternyata butuh, aku harus jadi arsitek. Kedua, gurunya, kepada siapa harus belajar. Jangan sampai gurunya salah, ilmunya salah, nanti amalnya salah.
Kita sudah banyak nih mengalami kesalahan. Ya. Contoh, banyak mahasiswa di stupa itu masih menempatkan musola sebagai ruang servis. Loh, kok bisa musola itu ruang servis? Padahal di sana itu sholat. Kok bisa dimasukkan satu kelompok dengan toilet? Gimana ini? Gitu loh. Sehingga nanti ketika merancang organisasi ruang, musola didekatkan dengan toilet, ya, dengan housekeeper dan lain sebagainya. Sehingga musola itu bau dan lain sebagainya. Di pelosok-pelosok tempatnya dia. Kenapa? Karena ketika kita menempatkan atau mengorganisasi ruang musola, kita menggunakan organisasi ruang perspektif barat. Padahal kita dalam Islam, musola tempat sholat. Sholat itu ibadah mahdoh yang mulia. Yang pertama kali akan dihisab. Masih ada tuh rumah sakit Islam, judulnya rumah sakit Islam, musolanya ya nyelempit di belakang toilet. Gimana gitu ya? Nah, itu kata Imam Ghazali. Jadi arsitektur ini bagian dari ibadah mahdoh, ya, termasuk pada ilmu fardu kifayah. Konsekuensinya ada kawan-kawan, ya, selain konsekuensi pahala dosa tadi itu. Konsekuensinya untuk memenuhi SDM ini menjadi kewajiban masyarakat. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan di berbagai kesempatan. Masyarakatnya butuh arsitek, tapi biaya kuliah arsitektur mahal. Kewajiban masyarakat membiayai dia. Kewajibannya bukan hanya pada orang tuanya, tapi pada masyarakatnya. Kenapa? Karena ketika dia jadi arsitek yang baik, dia kembali kepada masyarakatnya akan terpenuhi kebutuhannya. Jadi masyarakat ini harus bergotong royong menyekolahkan dia jadi arsitek. Dengan apa? Dengan Baitul Mal. Itu ya masjid. Baitul Mal, mengelola dana umat. Salah satunya ya untuk memenuhi SDM umat. Butuh dokter, butuh arsitek, kuliahnya mahal-mahal. Ya. Sekarang arsitek butuh laptop, segala macam. Umat harus bantu. Kata Yusuf Qaradawi begitu. Ya. Jadi zakat, infak, sodakoh, kata Yusuf Qaradawi, sebagiannya harus dialokasikan untuk SDM umat. Agar setiap komunitas umat Islam punya SDM-nya semua. Punya arsitek yang handal dengan arsitektur Islam. Wajib disekolahkan masyarakatnya. Ya. Tapi di sisi yang lain, ketika dia sudah selesai sekolah, kuliah, dia wajib kembali kepada masyarakatnya. Nggak boleh merantau. Wajib kembali kepada masyarakatnya yang sudah dia gugurkan kewajibannya, yang sudah membantu dananya ketika sekolah. Begitu. Itu konsekuensi dari ilmu fardu kifayah. Ya, demikian Mas Aji ya, semoga bisa menjawab. Apakah harus? Harus gitu ya. Yang kedua masalah kebebasan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kebebasan berkreativitas. Tidak ada yang namanya kreativitas tanpa kebebasan, tanpa nilai-nilai. Walaupun ada yang namanya liberalisme itu juga dia punya batasan-batasan. Gitu ya. Islam punya batasan-batasan, paham-paham yang lain juga punya batasan-batasan. Begitu, jangan sampai kita itu disebut di dalam Al-Quran sebagai ilahu hawahu, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Atas nama kreativitas, kita turuti semua hawa nafsu kita. Itu disebut dalam Al-Quran ilahu hawahu. Mereka itu orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Seperti di barat, gitu ya. Atas nama kreativitas mereka telanjang. Gitu. Apakah mereka bebas? Ya, tidak. Mereka tidak bebas. Kenapa? Mereka terkungkung dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mau apa, mereka penuhi terus-menerus. Kira-kira begitu. Semoga menjawab Mas Aji. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Yang kedua ini ada Mas Oki dari kelas C. Saya catatnya biar nanti mudah untuk penambahan nilainya. Mengapa kita diharuskan selalu menerapkan keilmuan arsitektur Islam dalam karya-karya yang akan kita suguhkan nanti, terlepas fakta bahwa perancang adalah seorang muslim. Meskipun demikian, bukankah terdapat style-style arsitektur yang lebih luas dalam penggunaannya dan lebih mudah diterima secara umum? Nah, ini satu bagian sudah saya jawab tadi, kenapa harus arsitektur Islam, kemudian masalah padahal kita muslim, berarti nanti arsitektur Islam ini eksklusif. Nah, itu pembahasan yang akan kita bahas ke depannya ya.
Apakah arsitektur Islam ini hanya untuk yang Muslim saja? Bagaimana yang non-Muslim? Ya. Kemudian aspek ketiga, kan banyak style-style arsitektur yang sifatnya umum seperti arsitektur modern. Nah, begini kawan-kawan, ini berkaitan dengan dominasi peradaban. Nah, ketika peradaban sekarang yang besar adalah peradaban Barat, ya, maka mereka menyebarkan nilai-nilainya ke seluruh dunia karena sunatullah peradaban itu dia ingin menguasai, ya, dominasi. Ketika peradaban Islam jaya, ya peradaban Islam ingin semuanya menganut Islam, gitu ya, sebagai cara hidup maupun sebagai sistem keyakinan. Itu yang terjadi pada masa itu. Ketika sekarang peradaban Barat mereka maju, ya, menguasai dunia, ya mereka menginginkan dunia itu seperti mereka. Ya. Arsitektur modern dan postmodern yang lahir dari sejarah dan pemikiran mereka, ya mereka menginginkan itu digunakan oleh semuanya. Ya. Gitu. Dengan cara apa? Banyak hal. Pertama dengan cara kolonialisasi, ya, perang, ya, menguasai wilayah. Kota Israel, ya Tel Aviv, ya, yang dulu miliknya bangsa Palestina, kemudian bangsa Palestina digusur dan dibangun negara Israel di sana. Tel Aviv, ibu kotanya, kemudian di sana dibangun arsitektur modern. Nah, dengan cara itu mereka menyebarluaskan arsitektur modern. Kolonialisasi. Kedua, dengan imperialisasi berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, segala macam. Ya. Jejaring mereka skala global, kita dipaksa untuk menganut arsitektur mereka. Ya. Nanti kita akan ketemu pertanyaan, apakah arsitektur ini bebas nilai? Maksudnya sifatnya universal untuk seluruh manusia. Ya tidak. Arsitektur itu walaupun dia ilmu terapan teknologi, tapi juga mengandung asas-asas keyakinan. Nah, ini kita bahas insya Allah pekan depan. Ya. Arsitektur modern kita anggap itu universal karena ada di mana-mana. Padahal arsitektur modern dari Barat itu dia punya tanda kutip akidahnya sendiri. Apakah itu Art Nouveau, ya, Art Deco, International Style, brutalisme, semuanya punya tanda kutip akidahnya sendiri. Sekarang kita menerima itu karena mereka dominan, gitu saja. Bukan berarti kemudian ketika mereka dominan semuanya menerima, tidak ada perlawanan. Contohnya apa di Indonesia, arsitektur Nusantara. Sekalangan ahli ilmuwan arsitektur dan praktisi di bidang arsitektur, arsitek, mereka ingin melawan dominasi dari Barat tadi. Ya. Memperkenalkan arsitektur Nusantara. Itu diawali oleh Romo Mangunwijaya. Gitu, ya. Kira-kira begitu Mas Oki, ya jawaban singkatnya. Ya. Ini semuanya berkaitan dengan dominasi. Satu lagi ya dari Mbak Disla dari kelas A. Kelas A. Belum bisa memahami secara jelas arsitektur Islam dan arsitektur yang Islami. Saya rasa kedua itu berbeda. Tapi apakah ada contoh penyampaian nyata yang sekiranya spesifik yang menyatakan keduanya berbeda? Ini nanti sesinya masih panjang Mbak Disla ya. Ketika kita sudah bicara istilah arsitektur Islam, arsitektur Islami, setiap mazhab tadi, banyak mazhab, punya istilahnya beda-beda, definisinya beda-beda. Gitu ya. Itu. Insya Allah nanti kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Nah, begitu kawan-kawan ya, mohon maaf karena waktunya terbatas. Ini semua pertanyaannya tolong Mbak Anissa direkap ya pertanyaannya, kemudian disampaikan kepada kami. Pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kami tanggapi pekan depan insya Allah ya. Mohon maaf ini karena setelah ini Zoom-nya digunakan. Gitu. Jadi kita tidak bisa menambah waktu. Gitu. Bu Nur Jayanti, monggo kalau ada penutup Bu dari jenengan. Ya, adik, saya kira cukup dan kita juga terbatas waktu karena waktunya seharusnya siang ya Pak ya, siang kemudian kita ganti pagi dan pagi ini pun kita mendapatkan dan waktunya juga terbatas. Jadi nanti seandainya ada yang kurang-kurang kita lanjutkan minggu depan gitu ya Pak. Iya, insya Allah Bu. Kalau ada yang kurang-kurang kita lanjutkan minggu depan. Saya kira dari saya cukup, dari Pak Andika sudah banyak masukan-masukannya.
dan sudah menambah banyak wawasan pada adik-adik. Penjelasannya sudah lengkap. Saya kira cukup, Pak. Matur nuwun sangat Bu Nur. Mbak Anissa jangan lupa direkap chatnya ya untuk bisa kita tanggapi pekan depan insya Allah. Kawan-kawan, kita akhiri, mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa kita tanggapi pada sesi ini dikarenakan waktu dan persoalan teknis penggunaan jadwal Zoom. Begitu, insya Allah kita bertemu pekan depan setiap hari Kamis jam 12.30 ya, sesuai jadwal dari Prodi yang dikeluarkan oleh Prodi. Ya, semoga pekan depan kita sudah bisa menggunakan jadwal itu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Nur Jayanti sudah menemani kelas kita pagi hari ini. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung. Silakan untuk mengikuti mata kuliah yang lain setelah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, izin lift ya. Matur nuwun Bu Nur Jayanti. Pamit nggih.